Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Romunas Prastyo, masih dalam rangkaian tutorial DAX atau function DAX di Power BI maupun di Excel ya, karena pada dasarnya adalah sama. Oke, pagi ya jam 10 pagi ini saya kita akan belajar mengenai formula distinct. Jika kita kemarin sudah belajar mengenai rows, kemudian count rows, kemudian values, filter, dan sekarang kita akan belajar mengenai formula distinct. Jika kita lihat pada dokumentasi Microsoft di sini ya, untuk formula DAX dengan nama distinct ini, return one column table that contains the distinct values from the specified column. Jadi selalu menghasilkan satu kolom tabel ya, satu tabel tapi hanya satu kolom, non kolom tabel ya. In other words, duplicate value are removed and only unique values are written. Jadi semua duplikat value-nya dihilangkan, yang diambil hanya item-item yang unik atau tidak ada duplikat ya. Jadi kita baca lagi, this function cannot be used to return values into a cell or a column on a worksheet. Jadi function ini tidak bisa memberikan kita satu hasil jika kita ingin meletakkan pada satu sel ataupun satu kolom pada sebuah worksheet. Rather you nest the distinct function within a formula. Jadi distinct function ini nanti akan dipakai dalam formula. Jadi formula di dalam formula ya. To get the list of distinct values, that can be passed to another function and then counted, summed, and used for other operation. Jadi intinya distinct ini lebih sering dipakai sebagai acuan dari formula yang lain atau formula DAX yang lain. Jadi jarang sekali ditemui nanti distinct ini dipakai SS atau pakai apa adanya, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa dipakai pada Power BI, karena di sini disebutkan bahwa tidak bisa ditaruh dalam sel atau pada sebuah worksheet ya. Jadi memang jika kita ingin return distinct ini, kita mungkin bisa memakai Power BI sendiri ya. Oke, tidak perlu panjang lebar, kita praktek dulu ya. Kita lihat sintaknya adalah distinct, kemudian kolomnya akan kita pakai ya. Kita lanjut saja ke Power BI nya. Ini dokumentasi yang lain, return value, kemudian remarknya, kemudian related functionnya. Jadi bisa dipakai untuk menjelaskan apa yang mau kita pakai di formula distinct ini. Maaf. Jadi jika kita baca lebih lanjut di sini, the result of distinct are affected by current filter context. Jadi di DAX itu nanti akan ada namanya filter context sama row context, dan sampai saat ini pun saya juga masih belum terlalu fasih mengenai filter context dan row context, karena memang buat pemula sedikit membingungkan. Tapi jika sudah masuk pada formula, nanti insya Allah akan kita bisa pelajari pelan-pelan atau kita pahami pelan-pelan. Kita lanjut saja. Untuk penggunaan dasar distinctnya, kita ke Power BI, kemudian saya get data, saya ambil dari CSV saja. Saya ambil dari data WAU yang saya download semalam ya. Saya klik open. Jadi karena distinct ini nanti menghilangkan semua duplikat, saya mau coba untuk mengambil 3 kolom ini aja. Jadi kita klik pada transform ya, kita edit untuk tabel yang ada. Saya ingin sesederhana mungkin memakai tabel jika memang saya juga belum memahami apa yang sebenarnya terjadi pada satu formula ya. Jadi saran atau masukan buat rekan-rekan yang baru belajar DAX juga mempelajarinya dengan tabel yang sesederhana mungkin. Jadi saya ingin mengambil 3 kolom ini ya, 3 kolom Afghanistan, ISO 2 dan ISO 1 ini ya. Saya klik Ctrl
klik kemudian pada kolomnya, klik kemudian pada kolom yang ingin saya ambil, klik kanan kemudian remove master column. Jadi saya hanya mempunyai 3 buah kolom di sini. Saya close and apply saja, close and apply ya. Kemudian jika kita cek di ininya kita di tabel view nya, sebentar ya, masih apply query changes. Kita coba lihat, nah ini adalah tabel kita, hanya ada country, ISO 2 and ISO 3 ya. Kita coba pakai measure kita, bisa dengan klik kanan di tabelnya new measure seperti ini, atau pilih pada new measure di sini. Saya klik. Nah ini adalah measure kita, saya namai saja dengan distinct 1 ya, underscore 1 seperti ini, sama dengan distinct. Parameter yang ini adalah kolom atau tabel expression ya. Jadi kita bisa mempassing kolomnya. Kita coba dulu dari country di sini ya. Jadi tabel burden di sini kita pilih TB burden yang country, kita ambil, tutup kurung, saya tekan enter ya. Distinct kita sudah sudah tercipta. Kita coba tampilkan di sini. Saya klik pada kanvasnya, kemudian saya klik pada tabel. Jika kita lihat pada country, jika kita apply-kan pada view di tabel ya, seperti ini, kita bisa gedein atau kita view pada, saya delete dulu aja. Nah, data di sini country, di sini ada Afghanistan dan Albania dan seterusnya ya. Jika kita scroll ke bawah, ada banyak sekali duplikasi ya, bisa dilihat ya. Duplikasi ini jika kita terapkan pada formula distinct ya, kita sudah membuat distinct tadi, kita coba tampilkan di tabel ya, misalnya ya, klik pada kanvas, klik pada tabel, saya klik dan drag pada tabelnya, formula atau DAX yang barusan kita buat. Tidak bisa tampil ya. Kita coba tampilkan pada slicer, coba bisa dulu ke tabelnya. Kita klik pada slicer, mana sih slicernya? Ini slicer. Kita coba klik dan drag pada slicer seperti ini ya. Tidak bisa juga ya. Oke, jadi slicer tidak menerima distinct saja. Kita coba ke cut mungkin. Kita coba tampilkan di cut ya. Tidak bisa tampil juga, tidak mau tampil. Kita klik pada multi row cut, coba sekarang multi row cut, klik drag, tidak bisa tampil juga. Jadi memang seperti yang dibilang tadi ya. Sebentar, saya cari dulu visual yang bisa menampilkan distinct di sini ya. Seharusnya si distinct ini bisa kita langsung tampilkan sih, cuman saya juga belum tahu. Kita coba aja, klik dan drag ke sini ya, tidak bisa tampil juga. Oke, jadi memang yang disampaikan di ini tadi di dokumentasinya bahwa si distinct ini tidak bisa langsung dipakai untuk menampilkan value di visual ya. Kalaupun mungkin kita mau menampilkan, mungkin harus kita tambahkan formula yang lain, misalnya dengan mengconvert sebagai value atau semacamnya, karena emang distinct ini menghasilkan list atau daftar ya. Sedangkan di Power BI di sini kita tidak bisa menampilkan list untuk di view nya, tapi kita bisa menampilkan tabel ataupun kolom tabel. Nah, sedangkan distinct di sini menghasilkan list. Kita coba bisa memakai DAX
Studio ya. Kita coba ke DAX Studio, saya ke file saya sebentar ya. DAX Studio, saya buka file Excelnya, file yang jadi sumber data di Power BI tadi. Nah ini filenya sudah terbuka, kita buka. Nah ini adalah data yang sama ya. Biar nggak ada perubahan di file, saya save as saja dulu. Save as, misalnya saya ganti dengan nama belajar. Nah nanti file ini akan saya sertakan di video tutorial ini ya, jadi rekan-rekan bisa mengambil untuk file yang saya perhatikan di sini ya, untuk khususnya untuk Power Query di sini. Belajar distinct, kemudian saya biarkan aja atau saya format sebagai Excel lah, nggak apa-apa lah, Excel. Kemudian saya simpan di dokumen saja ya. Di download juga nggak apa-apa sih, saya klik OK aja. Oke, sudah tersimpan. Jadi ini saya format as table dulu, Ctrl A kemudian Ctrl T, saya klik OK saja. Dan ini saya masukkan ke data model, karena nanti DAX Studio hanya bisa mendetek pada data model ya. Kita coba ke ini saya hapus dulu untuk kolom yang lain ya, biar tidak memberatkan nanti. Klik kanan, saya delete. Oke, kita hanya cukup memakai 3 tabel di sini. Kita ke DAX Studio. Untuk rekan-rekan yang belum menginstal DAX Studio, nanti silahkan menginstal DAX Studio. Pada beberapa pelajaran yang lalu saya sudah share atau berbagi bagaimana caranya menginstal DAX Studio pada Excel kita maupun pada PC kita atau laptop kita. Jadi saya klik pada tabelnya, kemudian saya klik pada Power Pivot, saya klik pada Edit Data Model ya. Oke, data ini sudah masuk ke data model dengan nama tabel 1 ya. Saya klik close saja ya. Kemudian saya ke edit, dimana letak DAX Studio-nya ada, saya klik pada DAX Studio. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk ke sini, belajar distinct.xlsx. Kita klik connect saja. Twing. Maka tabelnya akan masuk di sebelah kiri panel di sini ya. Jika kita drill down akan muncul 3 kolom di sini ya. Kita coba jalankan di sini untuk distinct-nya, evaluate. Kita pakai distinct, kolom name-nya adalah country ya. Oke, sebelum kita jalankan untuk distinct-nya, kita coba ambil semua tabelnya, evaluate, kemudian tabelnya ya, tabel 1. Oke, kita coba jalankan, run. Nah, ini adalah tabel yang kita punya dengan banyak Afghanistan di country-nya ya. Saat saya ambil distinct-nya di country-nya di sini, amati saat ada Afghanistan, banyak Afghanistan, kemudian ada banyak negara di sini ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan di dokumentasi Microsoft tadi, bahwa semua value yang duplikasi akan dihilangkan, duplicated value are removed. Oke, jadi kita coba saja jalankan ya, seperti ini dengan nama tabel 1. Kemudian saya mengacu pada spesifik di country-nya atau di kolom country-nya ya, saya ketikkan, maka akan ditampilkan Afghanistan, Albania, Algeria dan semua negara, kan tetapi sudah dihilangkan duplikasinya, beda dengan yang tabel tadi ya. Nah, masih ada banyak duplikasi. Kita juga bisa bermain-main di kolom yang lain, misalnya pakai ISO. Saya hilangkan ya, seperti ini. Kita coba run ya, seperti ini ya. Kita juga mungkin bisa menampilkan distinct ini seperti yang disampaikan di dokumentasi tadi. Sebentar, saya scroll dulu ya.
Use the distinct function within a formula to get a list of distinct values that can be passed. Jadi intinya kita bisa menggunakan hasil dari distinct tadi di sini ya. Misalnya saya mengambil distinct dari tabel 1 kolom ISO, kita juga bisa mengetahui ada berapa duplikasi, ada berapa item data sih di sini gitu ya. Saya coba tampilkan di apa namanya, di Power BI ya. Kita coba gabungkan dengan count row yang sudah kita pelajari kemarin. Saya delete dulu. Ini adalah formula distinct yang sudah kita buat tadi ya. Distinct, kemudian kita bungkus lagi dengan count row, misalnya count row. Jadi kita bisa tahu berapa nama yang unik yang ada di sana ya. Seperti ini, tekan enter. Nah, mudah-mudahan dengan membungkus formula distinct dengan count row ini kita bisa menampilkan pada kanvasnya, karena emang yang dihasilkan bukan lagi list akan tapi value ya, value. Jadi saat saya tambahkan cut di sini dan saya klik dan drag di sini, akan menampilkan berapa negara yang atau berapa ISO yang ada di sana di tabel yang sudah kita di file Excel yang sudah kita buat tadi ya. Jadi misalnya saya mengganti distinct ini dengan ini country ya. Jadi ada 215 negara pada file Excel yang sudah kita buat tadi di sini ya. Baik, dengan membungkus formula distinct ini ke dalam formula yang lain, kita bisa mendapatkan apa namanya, item yang kita butuhkan ya. Dalam hal ini saya hanya mengambil untuk negaranya, jadi ada 215 negara pada item yang ada di sini di country-nya ya. Baik, sedikit apa ya, kurang menarik memang untuk distinct ini. Saya lebih suka menggunakan values juga, karena saat kita menggunakan values dengan mepassing nama kolom, kita juga bisa mendapatkan unique value dari item yang kita ambil ya. Tetapi kelebihan dari distinct ini dibanding dengan value adalah distinct ini tidak menambahkan blank. Jadi saat kita menambahkan, saya mengambil formula misalnya measure, kita coba misalnya dengan coba value ya, coba values, kita coba pakai values kemudian country kurung dan kita count row juga, count rows. Sebenarnya hasilnya adalah sama. Jadi saat saya duplikasi ini ya, Ctrl+C kemudian Ctrl+V lagi, saya geser. Nah, ini saya hapus, kemudian saya tambahkan yang coba values tadi di sini. Hasilnya adalah sama, 215. Jadi antara distinct satu tadi di sini ya, sama coba values, sedangkan yang dipakai adalah count row values dengan nama tabel dengan kolom, hasilnya adalah mirip. Nah, saya bilang mirip kenapa? Karena pada satu kasus tertentu values ini menambahkan blank pada list yang dia hasilkan, sedangkan distinct di sini tidak. Nanti mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya saat kita sudah membahas mengenai formula yang lebih rumit, rekan-rekan akan bisa membedakan saat menggunakan distinct maupun saat menggunakan values. Oke, kita coba lagi ya di sini, mumpung masih iseng. Saya klik pada tabel coba, kemudian saya klik dan drag. Nah, kita coba hilangkan di sini count row-nya tadi yang pada value ya. Saya klik pada coba value, saya copy saja di sini, Ctrl+C. Nggak apa-apa ya, kita main-main dengan formula yang lain, nambah pengetahuan kita juga. Masih mengkalkulasi, mohon maaf untuk lemotnya laptop saya ya.
blok, kemudian Ctrl V, saya tambahi sama 2 seperti ini, saya hilangkan kontrolnya seperti ini. Kita coba saja, tekan enter. Saya ingin tahu saat saya hilangkan ini dan saya tampilkan values 2 di sini, ternyata juga sama, tidak bisa tampil di tabelnya. Jadi karena memang bentuknya list, tidak bisa kita tampilkan pada tabel. Kita coba tampilkan pada slicer. Oke, slicer, kita coba tampilkan pada slicer. Oke, juga tidak bisa atau ditolak. Kita tampilkan pada cut ya. Coba values cut, ya tidak bisa juga. Kemudian kita tampilkan pada apa ya, ternyata memang kalau list ditampilkan di kanvasnya tidak bisa. Yang bisa ditampilkan hanyalah hasil berupa kolom, kemudian tabel yang bisa ditampilkan pada kanvas di sini. Baik, demikian tutorial kali ini teman-teman, sedikit lebih panjang karena memang kita juga belajar ya, namanya belajar. Tutorial berikutnya kita akan belajar mengenai add column saja ya. Kita akan belajar mengenai add column, kemudian kita akan belajar menggunakan daftar list, kemudian kita akan belajar membuat sebuah tabel kalender di sana nanti ya. Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami kan ya. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial Power BI atau DAX yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.